Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zilanatu Surofal Karima dengan NIM 2019-210054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya strategi rantai pasokan. Kebanyakan dari sebuah perusahaan menghabiskan sebagian besar dari hasil penjualannya pada pembelian, karena setiap persentase biaya dari sebuah perusahaan ditentukan oleh pembelian. Hubungan dengan pemasok akan menjadi semakin terintegrasi dan berjangka panjang. Berbagai upaya untuk meningkatkan inovasi, mempercepat desain, dan mengurangi biaya adalah hal yang umum dilakukan oleh sebuah perusahaan. Upaya-upaya tersebut, ketika menjadi bagian dari sebuah perusahaan, rencana dramatis dapat meningkatkan daya saing untuk seluruh partner. Fokus yang terintegrasi ini meningkatkan penekanan dalam pengelolaan hubungan dengan pemasok. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management menggambarkan koordinasi keseluruhan kegiatan dari rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, sebuah rantai pasokan mencakup pemasok, perusahaan manufaktur dan atau penyedia jasa, dan perusahaan distributor, grosir, dan atau pengecer yang mengantarkan produk dan atau jasa ke konsumen akhir. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Seperti tim kejuaraan, fitur utama dari rantai pasokan yang sukses adalah anggota-anggotanya yang berperan demi kepentingan timnya. Selanjutnya adalah masalah sumber, buat atau beli versus pengalidayaan. Keputusan beli atau buat adalah memilih barang dan jasa yang dapat secara menguntungkan dapat diperoleh secara eksternal dibandingkan secara internal. Pengalidayaan atau outsourcing adalah mengalihkan kegiatan perusahaan yang secara tradisional dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Selanjutnya adalah strategi 6 sumber. Yang pertama adalah banyak pemasok. Strategi ini adalah salah satu pemasok melawan lainnya dan menempatkan penekanan pada pencapaian permintaan pembeli atau pemasok. Yang kedua adalah sedikit pemasok. Strategi ini berarti bahwa daripada mencari atribut jangka pendek, lebih baik membentuk hubungan jangka panjang dengan sedikit pemasok yang berdedikasi. Yang ketiga adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini adalah pengembangan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli pemasok atau distributor. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Faljana dengan NIM 2019-210069. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu Ventura Bersama. Perusahaan dapat ikut serta dalam kolaborasi untuk meningkatkan kecakapan produk baru atau keahlian teknologi mereka. Namun perusahaan juga ikut serta dalam kolaborasi untuk mengamankan pasokan atau mengurangi biaya. Yang kedua yaitu jaringan Kairetsu. Kairetsu sendiri merupakan sebuah istilah bahasa Jepang untuk menggambarkan para pedagang menjadi bagian dari sebuah perusahaan. Anggota Kairetsu dipastikan memiliki hubungan jangka panjang dan oleh karenanya diharapkan dapat berperan sebagai mitra yang memberikan keahlian, teknis, dan kestabilan mutu produksi. Yang ketiga yaitu perusahaan virtual. Perusahaan yang mengandalkan beragam hubungan pemasok untuk menyediakan jasa dan permintaan yang diinginkan juga dikenal sebagai korporasi berongga atau perusahaan jaringan. Selanjutnya yaitu risiko rantai pasokan. Di berbagai rantai pasokan, keandalan dan kualitas vendor bisa jadi merupakan sesuatu yang menantang. Namun, model baru dari rantai pasokan yang ketat, cepat, dengan persenan rendah, yang beroperasi melewati batas politik dan budaya, menambahkan dimensi baru bagi berisiko. Selanjutnya yaitu risiko dan
taktik mitigasi risiko rantai pasokan meningkat dalam berbagai cara. Pengembangan rencana strategis yang sukses untuk manajemen rantai pasokan membutuhkan penelitian yang berhati-hati, penilaian menyeluruh atas risiko yang terkait, dan perencanaan yang inovatif. Selanjutnya yaitu keamanan dan tepat waktu. Inovasi teknologi dalam pasokan dapat meningkatkan keamanan serta manajemen persediaan, membuat logistik dapat semakin diandalkan. Selanjutnya itu adalah pengelolaan rantai pasokan terintegrasi. Isu-isu dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi tiga isu yang mempersulit pengembangan rantai pasokan yang efisien dan terintegrasi. Yang pertama yaitu optimasi lokal. Anggota rantai cenderung fokus pada maksimalisasi laba lokal atau meminimalisasi biaya langsung berdasarkan pada pengetahuan mereka yang terbatas. Yang kedua yaitu insentif penjualan, diskon kualitas, kuota, dan promosi. Insentif mendorong barang ke dalam rantai untuk penjualannya yang belum terjadi. Hal ini membuat fluktuasi yang akhirnya mahal bagi semua anggota rantai. Yang terakhir yaitu lot yang besar. Lot yang besar cenderung akan mengurangi biaya per unit. Tindakan ini mengurangi biaya pengiriman dan biaya per unit, namun meningkatkan biaya penyimpanan dan gagal mencerminkan penjualan yang sebenarnya. Keempatan dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi. Yang pertama, penarikan data. Penarikan data adalah penjualan yang akurat yang memulai transaksi untuk menarik produk melalui rantai pasokan. Penarikan data yang akurat dihasilkan dengan berbagai informasi poin penjualan sehingga tiap anggota rantai dapat mengatur jadwal yang efektif dan pesanan membantu komputer. Yang kedua yaitu kontrol penambahan satu tahap adalah menetapkan tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan persediaan untuk perusahaan. Pendekatan ini menghapuskan distorsi informasi yang menciptakan efek cambuk. Contohnya dapat berupa perdagangan retail yang canggih yang memahami pola permintaan, distribusi yang mengelola persediaan untuk area distribusi tertentu. Tiga yaitu perusahaan manufaktur yang memiliki peramalan. Tiga, persediaan yang dikelola vendor. Sebuah sistem di mana pemasok menjaga bahan baku untuk pembeli seringkali mengantarkan langsung ke departemen yang membeli. Dan yang terakhir yaitu perencanaan, peramalan, dan penambahan. Sebuah sistem di mana anggota rantai pasokan berbagi informasi dalam upaya bersama untuk mengurangi biaya rantai pasokan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aulia Husnafitria dengan NIM 2019-210122 akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yakni pesanan kosong. Nah, pesanan kosong ini merupakan komitmen pembelian jangka panjang bagi pemasok untuk item yang akan dikirimkan terhadap pelepasan pengiriman jangka pendek. Kemudian ada penundaan. Nah, penundaan di sini maksudnya yaitu menahan modifikasi produk selama mungkin dalam proses produksi. Selanjutnya ada standarisasi, yaitu pengurangan jumlah varian material dari komponen sebagai bantuan mengurangi biaya. Kemudian ada EDI atau Electronic Data Entrance. Ini adalah standarisasi format transisi data untuk komunikasi antara organisasi. Perluasan dari EDI atau Electronic Data Entrance ini sendiri adalah ISN atau yang disebut Advance Shipping Notice, yang mana notis pengiriman dikirim secara langsung dari vendor kemudian ke pembeli. Dan yang terakhir ada dropshipping dan pemasaran khusus dropshipping. Dropshipping ini merupakan pengiriman langsung dari supplier ke konsumen akhir dengan menghemat waktu dan biaya pengiriman. Dan biasanya metode pengiriman ini diberikan pengemasan khusus secara kebutuhan konsumen.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 4 tahap pemilihan pemasok. Yang pertama yaitu evaluasi penjual. Tahap ini mencakup kegiatan pencarian penjual potensial dan menentukan kecenderungan untuk menjadi pemasok yang baik. Nah, proses sertifikasi pemasok ini melibatkan 3 tahap, yaitu tahap kualifikasi, edukasi, dan proses sertifikasi kerja. Setelah terverifikasi, pemasok akan diberikan perlakuan khusus seperti penggunaan atau mengeliminasi infeksi bahan baku yang ada. Kemudian tahap yang kedua ada pengembangan penjual. Nah, pengembangan penjual di sini yaitu apabila perusahaan sudah memastikan akan menggunakan jasa penjual tertentu, maka cara agar pemasar dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang berlaku yaitu dengan memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan akan mutu dan kebijakan perolehan bahan baku. Kemudian yang ketiga ada negosiasi. Nah, strategi negosiasi ini sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, model harga berdasarkan biaya, yaitu mengharuskan pemasok lebih terbuka kepada pembeli. Dan yang kedua, yaitu model berdasarkan harga pasar, yaitu harga didasarkan pada publikasi atau indeks di pasaran. Dan yang ketiga, yaitu perebutan tender. Nah, hal ini terjadi karena kasus di mana pemasok tidak bersedia membahas biaya dan tidak ada pasar yang mendekati kata sempurna. Dan tahap yang terakhir yaitu membuat kontrak. Nah, kontrak di sini didesain untuk mendorong rantai pasokan untuk menggunakan kebijakan yang optimal bagi keseluruhan rantai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemusatan pembelian. Nah, pemusatan pembelian di sini ada yang pertama yaitu pembelian via elektronik. Nah, metode ini banyak digunakan di era modern ini. Mengapa? Karena memiliki banyak kelebihan yaitu mempercepat proses pembelian, mengurangi biaya, dan mengintegrasikan rantai pasokan. Dan yang kedua ada katalog dan pertukaran online. Nah, katalog di sini memberikan perbandingan biaya dan komentar gabungan. Metode ini sangat efisien bagi pembeli maupun penjual karena bisa berinteraksi langsung meskipun secara online. Kemudian ada pertukaran online, itu tadi. Di sini merupakan situs internet bagi industri tertentu yang mempertemukan penjual dengan pembelinya. Dan yang terakhir ada lelang online. Metode ini biasanya digunakan untuk menjual bahan baku berlebih dan tidak terpakai. Dengan cara membeli dengan harga tertinggi, dialah yang berhak memiliki barang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen logistik. Manajemen logistik ini sendiri memiliki tujuan yakni untuk memperoleh efisiensi operasi melalui integrasi dari seluruh kegiatan akuisisi bahan baku, pemindahan, dan penyimpangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem distribusi. Dalam hal pengiriman produk, terlebih barang, ada 6 cara pengirimannya. Yang pertama menggunakan truk. Kelebihan menggunakan truk ini sangat fleksibilitas. Mengapa? Sehingga perusahaan telah menerapkan konsep JIT atau just in time, yakni menerapkan penggunaan transportasi truk ini untuk urusan distribusi. Dan yang kedua ada menggunakan kereta api. Kelebihannya ini karena transportasi ini mempunyai jalan sendiri, seperti waktu dan jadwalnya lebih tepat daripada truk. Akan tetapi dengan tumbuhnya konsep GID, maka kereta api ini telah dianggap merugikan. Mengapa? Karena proses produksi dalam ukuran batch kecil mengharuskan pengiriman yang berkala dan dalam jumlah sedikit. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rian Kusuma dengan NIM 2019-210-236.
Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi dari selanjutnya dari rekan saya, yaitu pentingnya strategi rantai pasok. Kebanyakan perusahaan menghabiskan sebagai besar dari hasil penjualan pada pembelian karena meningkatkan presensi biaya sebuah perusahaan ditentukan oleh pembelian. Hubungan dengan pemasok menjadi semakin terintegrasi dan berjangka panjang. Berbagai upaya meningkatkan inovasi, mempercepat desain, dan mengurangi biaya adalah hal yang umum dilakukan. Upaya-upaya tersebut ketika menjadi bagian dari strategi perusahaan secara dramatis dapat meningkatkan daya saing seluruh partner. Fokus yang terintegrasi ini meningkatkan penekanan dalam mengelola hubungan dengan pemasok. Manajemen pemasok adalah menggambarkan koordinasi dari seluruh kegiatan rantai pemasok, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, sebuah rantai pemasok perusahaan manufaktur dan atau penyedia jasa, dan perusahaan distributor, grosir, dan atau pengecer yang mengantar produk dan jasa konsumen akhir. Tujuan dari manajemen rantai pemasok adalah untuk mengordinasi kegiatan dalam rantai pemasok untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pemasok bagi konsumen akhir. Seperti tim kejuaraan, fitur utama dari rantai pemasok yang sukses adalah anggota-anggota yang berperan demi kepentingan timnya. Rantai pemasok dengan kolaborasi, biaya untuk pembelian atau pemasok akan menurun. Misalnya ketika kedua pihak mau berbagi informasi penjualan dan biaya laba, contohnya koordinasi rantai pasok antara lain, yaitu contohnya Walmart bekerja sama dengan 200 pabrik pemasok utama di Cina untuk mencapai tujuan meningkatkan efisiensi energi 20%. Mercury Marine, produk mesin kapal besar menggunakan internet untuk memperbaiki desain pembuat kapal dan penjualan mesin ketika berujung dalam kompetisi dengan Honda dan Volvo. Selanjutnya Univi membuat benang sintesis terkemuka di Amerika Serikat. Berbagai informasi jadwal produksi harian dengan mengendalikan kualitas dengan pemasok bahan bakunya 2 pon seperti yang ditunjukkan pada selanjutnya saya akan menjelaskan baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang strategi rantai pasok versus strategi penjualan untuk mencapai target. Pendekatannya di sini nanti akan ada sebuah label yang saya akan jelaskan, dan saya akan memasuki solusi biaya bahan baku. Saat ini biaya produksi adalah 60% dan 220%, berurutan dari hasil penjualan dengan biaya tetap. Analisis menunjukkan bahwa meningkatkan dalam rantai pasok akan mengurangi biaya bahan baku sebanyak dan menghasilkan 50%. Peningkatan laba bersih untuk HAU, sedangkan peningkatan penjualan yang lebih besar dari 25% akan diperlukan untuk menghasilkan hasil yang sama. Di situasi selanjutnya, wawasan penghemat rantai pasok mengalir langsung ke baris terbawah laba secara umum.
Biaya rantai pasok perlu dikurangi dalam presensi yang jauh lebih rendah dibandingkan meningkatkan pendapatan penjualan untuk mencapai tujuan laba. Manajemen yang efektif atas rantai pasok dapat menghasilkan manfaat yang substansial. Latihan pembelajaran di sini, jika ingin meningkatkan laba kotor, ada awal sebesar 2 kali lipat dari apa yang kita perlukan dalam strategi rantai pasok dapat strategi penjualan. Mengurangi biaya bahan baku strategi penjualan sama dengan 50% meningkatkan penjualan. Selanjutnya saya menjelaskan yaitu tentang masalah sumber buat atau beli versus pengalidayaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tabel yaitu strategi biaya rendah. Di kriteria pemilihan pemasok utama yaitu biaya, strategisnya, responsnya, kapasitas, kecepatan, fleksibilitas. Strategi diferensiasi yaitu keahlian pengembangan produk, berbagai informasi bersama-sama dan mencepat mengembangkan produk. Yang kedua, rantai pasok persediaan yaitu strategis biaya rendah, yaitu meminimalkan persediaan untuk menjaga biaya tetap rendah, yang yaitu misalnya menggunakan Fuber stok untuk memastikan pasukan yang cepat. Minimaliskan persediaan untuk mencegah keuangan produk. Selanjutnya, jaringan distribusi, transformasi murah, menjual melalui distribusi, perdagangan, retail dan diskon, transportasi cepat, menyediakan layanan pelanggan yang premium, mengumpulkan dan mengomunikasikan data riset pasar, staf penjualan yang mengetahui keluas, karakteristik desain produk, maksimalkan kinerja, minimalisasikan biaya, waktu persiapan cepat, lereng produk cepat, desain produk modular untuk membantu diferensi produk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu jalur udara. Jalur udara mewakili kurang dari 1% ton pengiriman dari Amerika Serikat, namun proliferasi perusahaan angkatan udara seperti FedEx, APS dan DHL membuat menjadi moda pengiriman yang berkembang cepat. Tentu saja untuk pengiriman item ringan di lingkup nasional dan internasional, seperti pasokan media dan keadaan darurat bunga, buah dan komponen elektronik. Jalur di sini saya akan menjelaskan tentang pergudangan. Gudang adalah dalam sebuah bentuk ukuran dari ruang kecil di belakang toko hingga fasilitas yang besar dapat berukuran banyak lapangan sepak bola. Gudang bisa saja sangat mahal untuk dioperasikan. Namun alternatif lainnya, misalnya tidak ada penyimpanan sama sekali atau penyimpanan di fasilitas operasi lokal, sejalan dengan isu-isu logistik terkait, bisa jadikah lebih mahal. Tujuan fundamental dari sebuah gudang adalah untuk penyimpanan lainnya barang. Namun demikian, beberapa juga menyediakan fungsi-fungsi yang penting lainnya. Misalnya sebuah gudang dapat berfungsi sebagai titik
konsolidasi pengumpulan pengiriman dari berbagai sumber untuk mengirim ke luar dalam satu truk permuatan penuh. Yang lebih baik jika kita tidak sebuah gudang dapat menyediakan fungsi breakable dengan menerima pengiriman truk penuh ke perusahaan. Nah, penuh ke perusahaan yang lebih murah dan kemudian membagikan untuk mendistribusikan ke pabrik individu. Selain itu, serupa dengan hubungan bandara, sebuah gudang dapat berfungsi hanya berbagai fasilitas cross docking, menerima pengiriman dari berbagai sumber dan mengombinasikan kembali untuk mendistribusikan ke berbagai tujuan. Seringkali dapat menyimpan aktual produk apapun untuk selama pemindahan. Akhirnya sebuah gudang dapat berfungsi sebagai titik penundaan dalam proses penyediaan, menambah nilai spesifik bagi pelayanan terhadap produk sebelum pengiriman akhir. Saluran perakitan mewakili dari satu tujuan untuk merupakan tujuan. Perakitan saluran mengirim komponen dan modal secara individu ahli produk jika ke distributor kemudian merakit, menguji dan mengirim tersebut. Sekian dari presentasi saya. Saya akan presentasi ini dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanan Radit Kurota, NIM 2019-210-254 dari kelompok 1. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Ukuran umum kinerja rantai pasokan. Yang kedua adalah perputaran persediaan. Perputaran persediaan atau inventory turnover dihitung dengan basis tahunan. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi investasi persediaan. Harga pokok penjualan adalah biaya memproduksi barang atau jasa yang dijual selama periode tertentu. Investasi persediaan adalah rata-rata nilai persediaan untuk periode yang sama. Lalu manajemen rantai pasokan sangat penting untuk mengurangi investasi persediaan. Perpindahan barang yang cepat adalah kuncinya. Lalu selanjutnya ada tolok ukur rantai pasokan. Ketika nilai metrik menyampaikan artinya yang bermanfaat ketika membandingkan dengan data yang lampau dengan penting lainnya, membandingkan nilai ini dengan perusahaan pembanding. Tolok ukur berkelas dunia adalah hasil dari rantai pasokan yang dikelola dengan baik, yang memperkecil biaya waktu tunggu, pengiriman terlambat, dan kekurangan persediaan, serta meningkatkan tingkat layanan. Lalu selanjutnya ada model skor. Mungkin sistem pembandingan yang paling dikenal adalah 5 bagian model referensi operasi rantai pasokan, yaitu kumpulan proses metrik dan praktik terbaik yang dikembangkan oleh Supply Chain Council. Kelima bagian tersebut adalah: yang pertama ada perencanaan, yang kedua sumber, ketiga membuat, keempat pengiriman, dan yang kelima pengembalian. Yang pertama perencanaan, yaitu merencanakan kegiatan untuk pemasokan dan permintaan. Lalu ada sumber, yaitu kegiatan pembelian. Yang ketiga membuat, itu kegiatan produk. Yang keempat pengiriman, yaitu kegiatan distribusi. Dan yang kelima pengembalian, yaitu kegiatan rantai pasokan lingkaran tertutup. Perusahaan menggunakan skor untuk mengidentifikasi, mengukur, mengorganisasi ulang, dan meningkatkan proses rantai pasokan. Tantangan untuk membangun rantai pasokan yang baik sangat signifikan. Namun, dengan teknik sumber yang baik, rencana logistik yang berhati-hati, dan manajemen aktif atas jaringan distribusi,
Setiap kaitan di rantai dapat ditempa dengan kuat. Sejumlah metrik tersedia untuk membantu manajer mengevaluasi kinerja rantai pasokan dan membandingkan terhadap industri. Manajemen rantai pasokan yang terampil memberikan kesempatan strategis yang besar bagi keunggulan kompetitif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.